Halo semuanya, selamat datang di channel Medo ID. Dan kali ini kita lagi membuat rak yang dilengkapi oleh pintu dengan lampu LED yang terang banget. Nanti kita akan jelasin gimana proses pembuatan dari rak ini. Nanti kita juga bakalan kasih tahu proses perakitan dari rak ini dan juga pembuatan untuk jalur lampu di bagian cerminnya, pemasangan LED dan juga sampai ke listrikannya. Oke teman-teman, kita mulai dari untuk memotong untuk bagian rangka dari raknya. Di sini prinsipnya kita akan membuat kotak disertai dengan 2 ambalan dan juga nanti kita akan membuat untuk rangka pintunya. So sekarang kita potong dulu aja dan selamat menikmati prosesnya. Di sini kita potong menggunakan table saw rakitan karena jika menggunakan circular saw dikhawatirkan kalau misalnya teman-teman belum lebih mahir dalam proses pengerjaan furniture seperti ini, lebih baik memang menggunakan table saw karena kita bisa lebih leluasa dalam mengerjakan karena kita bisa menggunakan guide dan lain-lain. Setelah lebar kita dapatkan ukuran yang sesuai, lalu kita potong untuk bagian panjangnya. Jika memang ada crips atau sisa dari hasil potongan menggunakan mata pisau dari table saw, biasanya kita lakukan proses amplas. Lanjut kita mulai merakit. Di sini kita menggunakan paku tembak dan setelah itu untuk lebih kuat setelah melakukan proses paku tembak nanti kita juga akan melakukan proses sekrup. Untuk material kali ini yang kita gunakan adalah triplek 18 mm Melamino untuk bagian dalam dan bagian luarnya polos karena nanti untuk bagian luar akan kita tempel HPL. Kita rangka untuk bagian samping, atas dan bawah, dan berikutnya kita juga pasang untuk bagian ambalan. Untuk ambalan ini teman-teman bisa menyesuaikan aja sesuai kebutuhan. Jika memang difungsikan misalnya untuk rak sabun, ya mungkin teman-teman bisa mengukur untuk dari tinggi botol-botol masing-masing. Lanjut kita tutup untuk di bagian atas atau tempat untuk kita menyimpan trafo. Setelah rangka selesai, serta bagian ambalan juga sudah dipasang, lalu kita tutup di bagian belakangnya menggunakan triplek Melamino 3 mm. Di sini kita menggunakan sekrup, dan pertama kita tandai dulu untuk satu sisinya, berikutnya kita ukur secara diagonal. Diagonal ini fungsinya kalau misalnya teman-teman khawatir untuk potongannya itu tidak siku atau hasil perakitannya tidak siku, cara ini untuk membuat dari sikuan atau sudut-sudutnya itu lebih presisi. Dan berikutnya kita pasang untuk gantungan atau French clip karena nanti kita akan pasang di tembok. Di sini kita menggunakan PVC 18 mm karena request dari owner ini nanti akan ditaruh di kamar mandi. Jadi kita meminimalisir untuk dari rak ini terkena air secara langsung. Untuk sistemnya ini kita buatnya list keliling atau frame keliling di bagian belakang.
Oke, berikutnya kita membuat untuk frame pintunya, karena nanti untuk bagian tengahnya ini kita akan bolongin. Jadi untuk bagian dari jalur lampu LED stripnya. Di sini teman-teman bisa menggunakan table saw seperti ini. Caranya dengan kita mengikis dari bagian atas perlahan-lahan sampai ketemu bagian ujung. Atau teman-teman juga bisa menggunakan jigsaw kalau memang table saw tidak ada. Tipsnya dalam memotong seperti ini, jangan sampai full ke bagian ujung karena nanti akan tersisa potongan yang lebih. Jadi kita cukup untuk sedikit sisakan di bagian ujungnya, dan berikutnya kita gergaji menggunakan gergaji tangan. Udah Bray, jadi Bray. Setelah itu untuk bagian dalamnya atau yang menghadap ke bagian raknya, kita harus tempel juga menggunakan triplek melaminto. Nah, di sini kita menggunakan lem kuning sebagai media untuk melekatkan ke bagian frame dari pintunya. Kita lanjutkan juga untuk memberikan lem kuning di bagian frame pintunya, karena kalau lem kuning hanya diratakan di satu sisi aja, nanti dia nggak bisa menempel karena lemnya itu cenderung basah dan tidak saling mengikat. Setelah lemnya hampir mengering sekitar 10 menitan, kita tempel aja untuk triplek melaminto 3 mm nya ke frame pintunya. Oke, kita lanjutin untuk proses pemasangan engsel sendok. Engsel sendok ini kita bolongi menggunakan mata bor khusus engsel berdiameter 35 mm. Untuk mempermudah pekerjaan, teman-teman bisa menggunakan mal-malan seperti ini atau biasa kita sebut jig. Dan setelah itu kita bersihkan. Kita lanjutkan dengan pemasangan engsel sendoknya. Biasakan untuk menggunakan siku atau alat bantu tambahan agar posisi engsel sendok ini bisa lurus. Karena kalau tidak lurus nanti pintunya juga bakal melenceng. Kita pasang engsel untuk di bagian atas dan juga bawah pintu. Tipe engsel yang kita gunakan kali ini adalah tipe slow motion. Jadi dia akan menutup sendiri dengan perlahan. Lanjut kita akan membolongi untuk jalur kabel yang nanti berhubungan dengan raknya. Dan di bagian belakangnya kita juga buat jalur untuk kabel. Oke, lanjut kita menempel untuk LED strip. Di sini kita menggunakan LED strip dengan serinya itu 50-50. Tapi teman-teman bisa menggunakan yang matanya lebih banyak agar nanti bisa lebih terang juga. Untuk pemasangan LED strip ini cukup mudah karena dari pabriknya itu sudah disediakan double tip, jadi kita tinggal tempel aja. Kita pasang LED strip ini di keliling bagian dalamnya. Karena LED strip ini untuk tiap 5 mata bisa dipotong, jadi sesuai kebutuhan kita tinggal potong aja. Berikutnya kita sambung kabel untuk menuju ke LED strip. Lalu kita rangkai untuk bagian saklarnya, karena nanti di sini kita menggunakan saklar sentuh, jadi posisinya itu nanti akan ada di balik kaca. Oke, lanjut kita akan melakukan proses sandblasting atau melakukan penyemprotan ke bagian kacanya, karena kita akan membuat aksen kacanya buram jadi setengah transparan. Nanti fungsinya untuk bagian terang dari lampu itu akan keluar melalui jalur ini. Di sini teman-teman bisa menggunakan lem kertas atau lakban kertas seperti ini, karena untuk lakban kertas seperti ini gampang untuk kita cabut nantinya. Dan berikutnya kita lakukan proses sandblasting.
Selain metode sunblasting seperti ini, teman-teman juga sebenarnya bisa menggunakan cara manual, yaitu menggunakan paint remover atau penghapus cat. Tapi untuk cara menghapus cat seperti itu agak susah dan lebih berbahaya karena menggunakan bahan kimia. Setelah proses sunblasting selesai, kita tinggal cabut aja untuk bagian dari lakban-lakbannya ini dan sudah terbentuk untuk jalur lampunya. Oke, kita juga mau sunblast untuk bagian dari saklarnya. Jadi di sini saya menggunakan cutting sticker. Teman-teman bisa menyesuaikan sendiri bentuknya. Di sini saya menggunakan power dari seperti komputer. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get. Oke, kita lanjut berikutnya untuk pemasangan dari trafo atau balas. Di sini kita sambungkan untuk bagian ujungnya menuju ke sumber listrik. Dan untuk sisi satunya menuju ke jalur lampu. Dipastikan untuk pemasangan trafo seperti ini, untuk jalur dari plus dan minusnya itu tidak boleh terbalik ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan ke bagian rak yang sudah disediakan untuk jalur dari bagian untuk trafonya. Berikutnya kita tinggal finishing setelah trafo terpasang. Di sini kita finishing menggunakan HPL. Pertama kali ini kita berikan lem kuning di bagian HPL-nya. Karena yang seperti tadi kita sudah infokan, kalau untuk melakukan proses pengeleman menggunakan lem kuning itu tidak bisa hanya di satu sisi aja. Dan berikutnya kita juga lakukan untuk proses pengeleman di bagian dari raknya. Setelah hampir mengering, kita tempel HPL-nya ke bagian dari samping kabinet ini. Setelah itu kita rapikan menggunakan kikir tangan, atau teman-teman juga bisa menggunakan router atau trimmer. Cuma cara manual ini relatif lebih gampang dan juga untuk penggunaan alatnya lebih gampang ditemukan. Berikutnya kita mau untuk melakukan proses edging. Di sini kita berikan lem kuning untuk di bagian edgingnya. Setelah di bagian edging PVC sudah kita berikan lem kuning, kita juga berikan lem kuning di bagian tepi atau dari bagian pinggiran dari tripleknya. Kita sesuaikan aja sesuai kebutuhan untuk dari panjang untuk PVC edgingnya ini, jadi agar tidak membuang-buang bahan. Setelah itu kita potong. Lanjut kita tempel PVC edgingnya ke bodi dari raknya, karena lem kuning itu sekitar 5-10 menit itu sudah bisa siap untuk kita tempel. Karena kita menggunakan edging PVC berdiameter 42 mm, yang berlebih ini kita potong menggunakan cutter yang sudah dimodifikasi. Dan seperti inilah hasil akhirnya teman-teman. Lanjut kita akan melakukan proses pengeleman kaca ke bagian dari frame pintunya. Di sini kita bisa menggunakan lem multipurpose. Jangan menggunakan lem kuning karena nanti akan lama-lama meninggalkan bercak atau noda. Untuk saklar switchnya ini kita tinggal tempel ke bagian belakang dari kaca yang sudah kita sunblast. Dan berikutnya kita tempel aja untuk bagian kacanya ke framenya.
Oke, dari untuk pintu kaca, untuk lampunya sudah selesai kita pasang, tinggal kita sambungin aja kabel ke bagian trafonya dari rak ini. Berikutnya kita siap pasang di tembok. Kita pastikan untuk melakukan leveling menggunakan water pass, karena kalau kita ukur meteran itu nanti posisinya bisa miring. Debunya nggak kemana-mana, guys. Untuk ke bagian dinding kita bor menggunakan bor beton, dan setelah itu kita berikan visor. Dan untuk French slit di bagian tembok yang posisinya itu menghadap belakang, kita melakukan proses pengeboran menggunakan skrup panjang 7 cm. Dan berikutnya kita tinggal gantungin aja raknya ke French slit yang ada di tembok. Oke teman-teman, jika nggak mau ketinggalan video tutorial pembuatan seputar furniture atau interior, teman-teman bisa subscribe aja. Jika ada pertanyaan bisa kasih komentar di bawah, dan juga jangan lupa like. Sampai ketemu di video berikutnya dan see you.